Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Safira Wulandari dengan NIM 2103096113 kelas PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang menggunakan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau keperluan baru. Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan dedukasi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan paradigma dan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode pendidikan Islam. Apa itu metode pendidikan Islam? Metode pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh untuk memudahkan pendidik dalam membentuk pribadi Muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Al-Quran dan Hadis. Mengapa metode sangat penting dalam pendidikan? Karena dengan metode seseorang pendidik akan lebih mudah dalam memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Tujuan pokok metode pembelajaran adalah untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik mungkin dan semudah mungkin oleh peserta didik. Baik, yang pertama yaitu pengertian metode pendidikan Islam. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Bila ditambah dengan logi sehingga menjadi metodologi, berarti ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Oleh karena kata logi yang berasal dari bahasa Greek atau Yunani, logos berarti akal atau ilmu. Para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu Abdul Al-Rahmah Gunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, Al-Abrashi mendefinisikan bahwa metode adalah jalan yang kita ikuti untuk memberikan pengertian kepada murid-murid tentang segala macam metode dalam berbagai pelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Istilah tujuan atau sasaran atau maksud dalam bahasa Arab dinyatakan dengan goyat atau ahdaf atau makosid. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah tujuan dinyatakan dengan goal atau purpose atau objektif atau aim. Secara umum, istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu atau arah maksud yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas. Adapun tujuan utama pendidikan Islam adalah agar manusia menjadi pengabdi Allah yang patuh dan setia, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Selanjutnya yaitu pemikiran Prof. Dr. Haji M. Quraisy Shihab MA tentang konsep metode pendidikan Islam. Ragam metode pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Quran menurut M. Quraisy Shihab antara lain
Yang pertama yaitu metode dialog, metode nasihat dan keteladanan, metode kisah, metode pembiasaan, dan metode sanksi dan ganjaran. Yang pertama yaitu metode dialog. Metode dialog ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini, di mana kebebasan mengemukakan pendapat sudah menjadi hal yang mutlak. Tentu saja, pendapat yang dikemukakan harus dengan alasan dan bukti-bukti yang konkret. Yang kedua yaitu metode nasihat dan keteladanan Al-Quran Al-Karim, menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide-ide yang dikehendakinya, seperti Quran Surat Luqman ayat 13-19. Kata yaidu terampil dalam kata wa'ad, yaitu nasihat menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikannya sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini sesudah kata dia berkata untuk memberi gambaran tentang bagaimana kata itu beliau sampaikan, yakni tidak membentuk tapi penuh kasih sayang, sebagaimana dipahami dari kata panggilan mesranya kepada anak. Kata ini juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu dilakukannya dari saat ke saat, sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan datang pada kata ya'iduhu. Kata bunaya adalah patron yang menggambarkan kemungilan, asalnya adalah ibni atau ibnu, yakni anak laki-laki. Pemungilan tersebut mengisyaratkan kasih sayang. Dari sini M. Quraisy Shihab berpendapat bahwa ayat di atas memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu metode kisah. Salah satu metode yang digunakan Al-Quran untuk mengarahkan manusia ke arah yang dikehendakinya adalah dengan menggunakan kisah. Setiap kasih menunjang materi yang disajikan. Kisah-kisah Al-Quran berkisar pada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dengan menyebut pelaku-pelaku dan tempat terjadinya, seperti kisah nabi-nabi. M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa Al-Quran bahkan sama dengan sikap para pengarang novel. Dari beberapa kisah yang dikemukakan dalam Al-Quran, pendidikan dapat mempraktekannya dalam materi-materi pelajaran yang berhubungan dengan sejarah atau kisah zaman dahulu, dan dari kisah-kisah ini peserta didik dapat mengambil segi positif dan segi negatif dari setiap kisah yang disampaikan pendidik kepada peserta didik, sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat yaitu metode pembiasaan. Al-Quran juga menggunakan metode pembiasaan dalam rangka memantapkan pelaksanaan materi-materi ajarannya, mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, karena dengan kebiasaan seseorang mampu melakukan hal-hal penting dan berguna tanpa menggunakan energi dan waktu yang banyak. Yang kelima yaitu metode sanksi dan ganjaran. Metode sanksi dan ganjaran juga merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa apabila semua hal telah disampaikan, baik apa yang dilarang dalam Al-Quran maupun apa yang diperintahkan, tetapi semuanya tidak dihiraukan, berarti sasaran yang dituju belum berhasil. Maka pada saat itu Al-Quran menjatuhkan sanksinya dimulai dengan pernyataan tidak mendapatkan kasih Tuhan. Uraian konsep metode pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Quran di atas menggambarkan bahwa Al-Quran menuntut peserta didiknya untuk menemukan kebenaran melalui argumentasi, logika, dan kisah-kisah yang dipaparkannya, menghantarkan mereka kepada tujuan pendidikan dalam berbagai aspeknya, dan nasihatnya ditunjang dengan panutan. Oleh karena itulah bagi para pendidik, terutama pendidik dalam bidang agama Islam, diharapkan mampu menguasai konsep metode pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Quran, serta mampu menerapkan ketika menyampaikan materi pada peserta didik. Dengan inilah tujuan pendidikan Islam akan tercapai secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.